mengatakan ada tempat buat kalian, ya kalian harus tinggal di KJRI. Benar nggak? Iya. Jadi masih ingat apa yang harus kamu lakukan dulu sayang? Iya. Jadi karena kamu dituduh oleh pihak imigrasi memalsukan data kematian majikan, maka kemungkinan besar visamu tidak keluar. Karena iya, emang nggak bisa keluar. Sudah dikatakan tidak bisa keluar katanya sayang. Iya. Berarti kamu nggak bisa lagi proses di Hong Kong dong? Tapi kata si kemarin di wawancara itu katanya mungkin kamu balik lagi ke Indonesia dan mungkin nggak 100% mungkin kamu bisa balik lagi ke Hong Kong itu kayak gitu. Tapi kalau kasus kayak gini jarang loh. Karena kamu kan sekarang finish kontrak sayang, kan seharusnya tetap bisa proses. Kalau kasusmu selesai kan harusnya bisa proses. Iya. Kecuali kamu maling. Nah ini kan kamu dituduh memalsukan kematiannya majikan. Benar nggak? Iya benar. Kan kamu mati nggak tahu dong. Surat dari mana? Benar nggak? Iya. Sekarang majikanmu mati kamu tahu nggak? Majikan aku mati yang dulu aku tahu. Berarti kamu tahu majikanmu mati? Tapi dia tuh memalsukan identitas kematiannya tuh gini loh Miss. Sebentar. Sebenarnya kamu tahu majikanmu mati? Gini, aku jelasin lagi. Kan aku kan tanda tangan kontrak. Terus di tanda tangan kontrak itu tuh aku taunya jaga 2 orang tua sama jaga 3 anak. Terus di situ tuh tercantum namanya si yang tanda tangan kontrak itu. Dan ternyata sih yang nama yang tercantum di kontrak itu ternyata sebelum aku ke situ dia sudah meninggal seperti itu. Maka jawab pertanyaan saya, apakah kamu tahu majikanmu sudah mati sebelum kamu terbang? Aku nggak tahu sebelum aku terbang. Taunya aku tuh ngurusin itu cuma ngurusin 2 orang tua 3 anak seperti itu. Oke, terus? Lah kenapa kamu masih bekerja di situ sampai 1 tahun dok? Makanya Miss Yuni masih nggak dong? Makanya itu saya tidak mengertinya di situ kenapa kok seandainya si yang bertanda tangan kontrak itu emang ya sudah meninggal sebelum saya bekerja di tempat itu, kenapa sampai lolos di imigrasi, sampai lolos di agensi juga tuh kayak gitu. Iya, terus ya itu dia katanya, kamu bekerja di sini, kamu tahu nggak? Ini kontrak yang tertulis di sini atas nama ini, si nama ini tuh sudah meninggal. Terus? Ternyata saat kamu udah ada di sini dia sudah meninggal katanya dia. Terus siapa yang kamu rawat? Kata si imigrasi itu. Ya saya nggak tahu. Saya tahunya di kontrak itu saya mengurus 2 orang tua dan 3 anak, beberes rumah, kataku kayak gitu. Terus kata dia, ini yang meninggal, kamu tahu apa tidak? Aku tahunya ngurus orang tua itu, 2 orang tua itu satu pasangan suami istri, 3 anak gitu kayak gitu. Dan istrinya itu sebelum aku masuk di situ tuh, masuk di majikan aku yang dulu itu, dia tuh dalam keadaan pincang, bisa jalan tapi dia pincang, dan aku harus ngebantuin jaga anak-anaknya, ngebantuin beberes rumah kayak gitu. Aku tuh nggak tahu sebenarnya tuh ini sih yang meninggal itu majikan aku yang bertanda tangan itu siapa sebenarnya, yang sudah meninggal atau enggak, atau yang sekarang sudah meninggal itu. Aduh, aku gimana ya jelasinnya ya, aku juga bingung kok dengerin kamu ngomong. Oke, santai. Miss Yuni bukan detektif imigrasi. Miss Yuni sama kamu cuman ngobrol. Jadi lepaskan apa yang ingin kamu inginkan, apa yang ingin kamu katakan. Sebenarnya jawab simpel aja. Saat
kamu terbang ke sini, kamu tidak tahu majikanmu meninggal. Tapi setelah kamu nyampe di Hong Kong, apakah kamu tahu majikanmu meninggal? Aku nggak tahu sih majikan itu si Tanghutai ini tuh meninggal. Si Tanghutai ini tuh siapa? Jangan yang bertanda tangan, Pak. Jangan bilang, ngomong aja Pak. Iya. Bapak aja, anggap aja Bapak. Si Bapak ini yang tanda tangan kontrak ini sebenarnya tuh dia yang sudah meninggal apa yang belum meninggal, antara majikan aku yang memalsukan datanya atau enggak dia emang sudah meninggal, terus majikan aku tuh ngambil atas nama si bapak ini yang udah meninggal kayak gitu. Oke, artinya adalah majikanmu adalah bapak. Jadi jangan bilang majikan yang ambil saya dan majikan saya mempekerjakan saya. Majikanmu titik meninggal, bapakmu itu sudah meninggal. Tapi masalahnya sama keluarganya kamu masih dipakai, benar atau tidak? Iya, kayak gitu. Oke, intinya adalah kamu tidak tahu bahwa bapakmu itu meninggal. Saya tidak tahu. Sama sekali saya tidak tahu kalau si yang tertulis di kontrak itu, majikan yang tertulis di kontrak itu sudah meninggal. Saya tidak tahu sama sekali. Saya tahunya tuh ngurusin suami istri, terus 3 orang anak di situ tuh. Oke, jadi kamu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi? Tidak tahu sama sekali. Oke, jadi malah kamu dituduh bersekongkol dengan memajikan dengan memalsukan dokumen kematian majikan. Memalsukan dokumen kematian majikan. Jadi malah majikan. Bentar dulu. Karena majikan cewek itu dia tuh meninggal, tapi meninggalnya tidak pakai surat kematian yang si bapak itu yang tertulis di kontrak kerja itu. Saya bingung meneh aku. Bapakmu mati kan? Bapakmu mati kan? Yang tanda tanganmu itu bapakmu mati. Iya. Terus waktu kemarin bulan 10 itu kamu dikasih surat kematiannya siapa? Mboke apa bapake? Surat kematian terdulu. Majikan cewek aku kan meninggal itu dia pakai surat keterangan dari kematian si bapak itu. Sing cewek mati tapi pakai surat kematiannya bapak. Iya, itu surat yang ada di kontrak itu. Aku nggak tahu siapa yang di sini, siapa yang memalsukan dokumen, siapa yang memalsukan data. Berarti dua-duanya mati. Iya, kan aku kan di situ ngurus 5 orang, suami istri sama 3 anak, dan istrinya itu meninggal. Tapi dia tuh pakai keterangan kematiannya itu pakai si yang ada di kontrak, yang tertulis di kontrak itu, yang tanda tangan kontrak itu. Ngeluh ya. Terus tuh kata itu kan dia kan mengeluarkan surat kematian untuk proses visa itu, mengajukan visa itu, dan ternyata pas pengambilan itu ketahuan kalau itu surat kematian itu tidak dikeluarkan dari rumah sakit, dia hanya mengarang dan memfotokopi sendiri. Begitu. Itu bahaya loh. Imigrasi bilang begitu. Wah, itu pemalsuan data, benar-benar pemalsuan data. Jadi itu bukan surat kematian, bukan keluar dari rumah sakit, juga bukan dari polisi, tapi keluar sendiri. Iya, dia tuh bikin surat pernyataan sendiri. Kata imigrasi tuh bilang ternyata surat ini tuh dia bikin sendiri, bukan dikeluarin dari rumah sakit ini. Yang mencantumkan kalau dia meninggal itu bukan dari rumah sakit ini, kata dia kayak gitu. Dia bikin sendiri, katanya kayak gitu. Jadi artinya adalah saat kamu mengajukan visa nih, kan kamu mengajukan visa karena majikan meninggal. Setelah itu imigrasi mengecek ke beberapa rumah sakit yang sudah dinyatakan bahwa itu meninggal. Ternyata tidak tercantum namanya di rumah sakit itu kalau dia meninggal. Seperti itu? Bukan seperti itu, Miss. Yeah. Jadi gini, si majikan cewek ini kan sakit dia tuh dirawat di rumah sakit di Queen Mary Hospital itu sebulan. Terus dia tuh dipindah
ke rumah sakit Tonghua 3 hari, selama 3 hari. Dan 3 hari itu dia meninggal. Majikan cewek aku meninggal. Terus otomatis kan bisa aku tuh, kontrak aku kan meninggal, itu semua mati semua. Kayak gitu. Terus aku mengajukan pengajuan visa. Terus si kakak majikan cowok itu, kakak perempuan majikan cowok itu ngasih surat kematian karena agensi mau, katanya kamu bawa surat kematian untuk pengajuan visa kamu, kata dia kayak gitu. Terus aku bawa dong, aku kasih ke agensi, terus dikasihin lah agensi sama imigrasi. Di situ di imigrasi pengajuan visa, waktu pengajuan visa belum ketahuan kalau ternyata itu tuh keterangan kematiannya itu nggak dikeluarin dari rumah sakit Tonghua itu. Dia mengarang sendiri, menulis sendiri dengan data si bapak ini yang tercantum di kontrak ini. Pusing dah. Kayak gitu. Pusing kan? Jadinya kan pusing. Iya, makanya aku juga berbelit-belit. Jadi kan malah bingung sendiri, padahal kan kamu nggak tahu apa-apa. Benar nggak sih? Aku nggak tahu apa-apa. Aku taunya cuma kontrak kerja aku ngurusin 2 orang tua, 3 anak. Udah gitu aja. Malah sekarang kamu terkena kasus. Ya itu dia, terkena kasus katanya penipuan petugas imigrasi sama persekongkolan pemalsuan data dan dokumen kayak gitu. Makanya persekongkolan dokumen, makanya kan sangat aneh sekali. Kata dia itu memasukkan identitas dan dokumen itu, katanya kayak gitu, dokumen surat kematian itu loh. Makanya kan tidak ada hubungannya sama kamu, Dok. Padahal kan bukan kamu. Iya, padahal aku nggak tahu sama sekali tentang surat kematian itu juga. Aku juga nggak tahu sama sekali. Aku cuma dikasih karena agensi minta surat keterangan kematian. Itu si kakak majikan cowok aku yang perempuan itu ngasih ke aku kayak gitu. Tapi ternyata si surat itu tuh bukan dikeluarin dari rumah sakit Tonghua itu. Ternyata dia menulis dan mengarang sendiri dengan identitas yang si bapak ini yang tercantum di kontrak kerja aku. Oke, berarti artinya adalah majikan uji nyali nih sama imigrasi. Bisa dibilang seperti itu. Ya mungkin aku nggak tahu, soalnya aku nggak tahu apa-apa. Kata si imigrasi di sana, petugas imigrasi, karena sana kata dia, di sini kamu mau nggak kamu bersedia untuk jadi saksi kalau si majikan ini di sidang gitu kayak itu. Ya aku bersedia loh, kataku kayak gitu, karena ini bukan salah aku, karena di sini juga aku yang jadi korban, kataku kayak gitu. Ya iyalah, kan kamu nggak tahu apa-apa, Dok. Iya, aku nggak tahu apa-apa, kataku kayak gitu. Majikanmu yang cowok jadi tersangka, orangnya sudah mati. Majikan cewek jadi tersangka kan sudah mati. Dua-duanya udah mati. Majikan cowok aku yang jadi tersangka tuh. Makanya kan ya juga lucu. Tapi agent kira-kira tahu atau siapa? Itu asli dari majikan atau dari agent, sayang? Makanya itu, Miss, aku tuh ya anehnya tuh di situ. Kenapa agensi kok nggak tahu gitu? Kalau misalnya si yang bapak ini sudah sebelum aku bekerja sudah meninggal, kenapa dia nggak tahu? Ya, saya takutnya nih yang buat surat palsu malah agennya. Majikannya meninggal. Kan kita nggak tahu nih. Makanya itu saya bingungnya saya tuh di situ. Terus kata agensi aku bilangnya kayak gini, iya katanya, bukannya kamu di situ tanda tangan kontrak ngurusin dua orang tua dan 3 anak. Ya lah, ya emang iya, aku di situ tanda tangan kontrak ngurusin 2 orang tua sama anak, kata 3 anak itu, kata aku kayak gitu. Aku nggak tahu ini siapa yang sebenarnya si bapak ini tuh sebenarnya siapa. Dia yang sudah meninggal sebelum aku kerja di situ, apa dia yang majikan cewek yang sekarang itu memalsukan identitasnya dengan mengambil pembantu dengan memakai si bapak ini, identitas si bapak ini.
Oke, sebentar dok. Aku dengerin kamu malah pusing kepalaku. Pantes polisinya nangkep kamu dari jam 4 sampai jam 2. Bingung ya mau ngomong. Ya, makanya itu Miss. Padahal aku ada di situ, ada penerjemah juga. Penerjemah juga udah nulisin surat-surat. Pokoknya tuh surat-surat tentang penjelasan aku di situ udah ditulisin semua. Ingat jangan ngaku loh, wong kamu nggak tahu, jangan sok tahu loh, ngerti? Jangan sampai mengaku kamu tahu, ngerti? Ntar takutnya kamu disuruh ngaku bersalah. Kalau kamu nggak salah, ngaku nggak salah ya. Jangan mau disuruh ngaku ya. Aku tidak ingin ntar kamu ngaku bersalah. Saya tidak ingin itu. Kalau kamu tidak bersalah, katakan tidak bersalah. Aku ya bilang, aku ngotot sama si pihak imigrasi itu. Saya tuh nggak tahu apa-apa tentang si bapak ini yang sebenarnya sudah meninggal saat aku ada di situ. Aku tuh nggak tahu sama sekali. Yang aku tahu cuma ditulis di kontrak itu aku jagain 2 orang tua 3 anak, udah kayak gitu kata aku. Selebihnya itu aku nggak tahu sama sekali kata aku. Dan tentang surat kematian ini, saya tuh nggak minta, agensi meminta untuk mengajukan visa, kataku kayak gitu. Dan soal pemalsuan yang bawa si ini bukan dikeluarkan dari rumah sakit ini tuh saya nggak tahu sama sekali, kataku kayak gitu. Ya udah, sekarang nih masalah itu aku rodok mumet. Apa yang Miss Yuni bisa bantu dari kamu? Apa yang kamu mau dari Miss Yuni? Ya itu dia, cuma aku minta, ya kalau misalnya nanti ada sidang aku minta didampingi gitu Miss. Terus ya itu soal tempat tinggal itu gitu, aku mau solusi aku tuh sebenarnya tuh gimana gitu, harusnya mestinya gitu. Jadi jika agenmu tidak menyiapkan tempat tinggal, kamu boleh tinggal di tempat saya. Tapi ingat seperti yang saya katakan, tanya agenmu dulu. Karena saya tidak ingin berebut kasus dengan siapapun. Saya tidak ingin bertengkar dengan orang-orang yang membenci saya. Dipikirnya saya itu cari panggung. Karena Miss Yuni cari konten. Iya. Biar ini kan tidak pernah ada orang tahu surat kematian bisa dipalsukan, kan nggak ada yang tahu Tondo. Bener nggak? Dan ini kenyataannya terjadi pada kamu. Kita itu tidak pernah dengar. Aku kerja di agent wes meh 20 tahun, ira ngerti lah ada surat kematian bisa dipalsukan, ini gak ngerti, baru pertama kali ini dengar. Karena itu, pertama kali tanya sama agenmu, apakah agen tidak bertanggung jawab? Jika agen tidak bertanggung jawab, tanyakan pada KJRI. KJRI aku ini ditahan polisi, cerita sama kayak Miss Yuni. Nah, kalau dia memberikan tempat tinggal, ya itu memang kewajiban mereka. Tapi jika mereka tidak memberikan tempat tinggal, kamu boleh tinggal di rumahku sayang. Iya. Gratis, gak usah bayar. Berarti aku tuh harus nanya sama agensi dulu ya sekarang. Kalau misalnya agensi nggak mau tanggung jawab, aku pergi ke KJRI gitu kayak gitu. Betul. Ya, Miss. Terus sekarang agensi aku tuh dihubungin tuh ya kayak gitu, kata dia katanya masih meeting katanya. Nanti aku kabari kamu kalau aku udah selesai meeting. Sampai sekarang nggak ada kabar, nggak ada apa. Ya melenting tiap hari, nggak ada kerjaan, meeting terus. Ya serapopo lah. Seperti jadi tanyakan besok ya sayang ya, langsung ke KJRI ya sayang ya. Ya, sudah besok, paham ya? Aku besok aku ke KJRI aja lah, langsung ke KJRI ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Iya. Nah ini selalu Miss Yuni katakan, jika saat baik-baik saja, agent akan baik-baik aja. Saat ada masalah, apakah agent itu mau bertanggung jawab, bahkan mau membantu kalian? Ini yang menjadi pertanyaannya. Saat sehat, semua orang itu mau sama kita. Saat kita kaya, semua orang itu mau sama kita. Tapi saat kita sakit, saat kita tidak memiliki apapun, adakah yang mau sama kita? Itu adalah pertanyaan saya. Jadi, jangan bangga saat kita kaya. Jangan bangga saat kita hebat. Tapi banggalah saat kita tidak memiliki siapa-siapa, orang-orang di sekitar kita masih menyayangi kita. Itu adalah satu kebanggaan ya. Jadi buat teman-teman, saya pribadi menghimbau nih, berbagi itu lebih indah. Saat temanmu ada masalah, jangan dipojokkan ya Mbak ya. Jangan dihantam. Ya kalaupun yang viral biar saya aja lah. Ora viral ora mangan. Yo no. Sopo sing bayari apa ya? Studiomu kayak ngoceh-ngoceh iya ora. Jadi nyantai aja. Jadi ora apa-apa dilolokne wong, aku wis ngomong di kalian ora apa-apa. Pernah nggak kalian dengar kasus seperti ini? Ya maklum Miss Yuni
kerja di agent wis suwi ora tau krungu wong Hongkong memalsukan surat kematian. Itu saya nggak pernah dengar. Ayo, siapa kalian yang sudah pernah dengar nih? ada yang pernah dengar nggak? Di Hongkong ada seorang majikan yang berani memalsukan surat kematian. Kalau kalian pernah dengar, tolong ceritakan sama Miss Yuni biar kita sama-sama belajar bagaimana dan seperti apa. Nah, ini kenyataan ya. Kenapa sih di konten ini? Dan kenapa Miss Yuni bisa upload 1 hari sampai 20 konten? Gak ada YouTuber seperti Miss Yuni. Karena kenapa? Karena artinya adalah memang banyak sekali problematika. Ngomongin kedukuran nih, problematika. Artinya adalah banyak sekali di luar sana yang bermasalah. Banyak sekali yang bermasalah. Itu saya cuma ngangkatnya 20 per hari. Padahal masalah itu semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Jadi dengan adanya saya, apakah masalah itu kelar? Ya enggak. Apakah dengan tidak adanya saya itu tidak ada masalah? Ya enggak juga. Benar nggak sih? Jadi kalau kalian berasumsi dengan adanya Miss Yuni semakin banyak masalah, sebenarnya masalah itu ada. Tinggal mereka berani nggak berkata. Tinggal mereka berani nggak berbagi cerita. Saya aja nggak pernah dengar Mbak ada anak dituduh mencarikan part-time, sekarang masih disidang diadili. Itu saya nggak pernah dengar loh. Setahu saya majikan yang menyuruh anak pembantunya untuk cari anak part-time di agent atau di Facebook, itu saya pernah dengar. Tapi saya belum pernah dengar majikan melaporkan cecenya ke imigrasi, ke polisi gara-gara cecenya mencarikan part-time posisi cecenya pulang Indonesia. Lah ini kan ilmu baru, wawasan baru. Jika otak tidak kita kosongkan, itu tidak akan bisa bermain dengan logika. Jika otak kita tidak bermain logika dan kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa banyak sekali pengalaman orang di luar sana yang perlu kita pelajari, menjadikan kita berhati-hati, bukan menjadi takut, menjadi pesimis, menjadi arogan karena kehidupan orang lain. Nih, banyak sekali kasus-kasus perceraian. Karena selalu mendengar kasus perceraian, akhirnya kita trauma. Saya tidak ingin nikah karena takutnya kalau saya nikah maka saya akan dipukuli suami. Ya enggak juga, ada orang yang menikah sampai tua, di hari tua, sampai maut yang memisahkan. Jadi kalau dapat informasi jangan diterima mentah-mentah. Jangan semuanya diterima dengan mentah-mentah. Harus dievaluasi, dunggane tiduk nih. Agar kalian tidak sepaneng. Nek kalian sepaneng, edan. Nek kalian edan, mlebu rumah sakit. Jadi buat teman-teman, ojo terlalu sepaneng, digerilek. Otak kita itu digerilek aja. Dapat informasi disaring, sing jelek dibuang, sing bagus diambil. Apakah saya membenci semua orang-orang yang menghina saya? Tidak. Statusnya saya baca, saya resapin. Bahkan saya tadi ngobrol sama Weni. Lah wong statusnya apik lho Wen, gak ngelek-ngelek wong. Halah Kak, sampean gak percaya yo wis. Lah yo wis mikir aku. Jadi Weni itu membatasi dirinya, mau Kak daripada hatiku loro, roh komene wong sing bikin hatiku sedih, sakit, ya udah hindari nggak apa-apa. Tapi saya sendiri secara pribadi saya tidak pernah membenci siapapun. Saya tidak pernah melihat orang lain tuh membenci saya tidak pernah. Saya tuh selalu berpikiran positif pada orang. Walaupun pada akhirnya saya tahu saya akan ditinggalkan, saya akan disakiti, tapi saya tetap akan berpikir bahwa dia itu baik. Saat saya berpikir dia baik tapi dia menyakiti saya, itu bukan salah dia, itu tetap salah saya. Mungkin ini karma saya. Mungkin dulu saya pernah nggak baik sama orang dan saya dikembalikan seperti itu. Saya punya sahabat baik yang selalu ada bersama saya, tiba-tiba dia hilang. Apa salah dia? Enggak, salah saya. Kenapa? Saya tidak bisa menjaga sebuah persahabatan dan akan membuat saya kehilangan dia. Jika saya memang orang baik, maka teman saya akan bertahan bersama saya. Jadi saya juga ini ojo kikuk-kikuk lah, kono kikuk-kikuk ya. Aku ampun, lah iso apa mau sama Mas Danang. Jadi ini ki RT terah meteng kuwi ya rezekimu ngono piye to kuwi. Bu Yuni rangkul dampingi agent majikan berbelit-belit. Jadi buat teman-teman, saya selalu katakan bahwa banyak hal
yang sebenarnya kalian tidak pernah tahu dan tidak saya ungkapkan di media sosial. Banyak hal yang kadang itu menjadi rahasia saya, bahkan saya sama sekali tidak mengatakan pada siapapun. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bisa di-up, ada sesuatu yang perlu saya sembunyikan. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa saya harus belajar, evaluasi, belajar. Selain menjadi konten kreator, konten kreator jadi ini. Selain belajar menjadi konten kreator, saya juga belajar tentang ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan, ilmu bela hati, bukan bela diri. Kalau meme itu ilmu bela diri ya, kalau saya bela hati. Kenapa? Kalau saya terpuruk, kalau saya emosi, itu nggak ada yang menemani saya, nggak ada yang dampingin saya. Yang membuat saya kuat itu kalian. Yang membuat saya kuat sampai hari ini, sampai detik ini, dari saya pulang Indonesia sampai hari ini itu adalah kalian semua. Membaca komen-komen positif kalian itu saya bangkit lagi. Dan jujur saya sempat kecewa dan marah pada keadaan, bahkan orang-orang yang selama ini saya anggap dekat saat saya membutuhkan mereka nggak ada. Tapi saya tidak pernah marah pada orang-orang tersebut. Saya cuman tanya pada pribadi saya, yuk, apakah Miss Yuni nggak pernah terjatuh? Pernah sayang. Saya pernah terjatuh. Saya pernah terluka, saya pernah marah. Tapi saya nggak benar-benar show up. Apa yang saya show up itu karena saya izinkan. Jadi banyak hal yang saya tidak izinkan untuk keluar, itu nggak akan ada yang tahu. Itu akan tetap menjadi rahasia hati saya pribadi. Jadi apakah Miss Yuni tidak pernah merasa sedih? Ya sedih, no. Apakah Miss Yuni tidak trauma dengan komen-komen orang? Trauma. Tapi karena komen-komen kalian, karena yang nyakitin dari komen 1000 itu mungkin aja hanya 5. Masa iya saya akan fokus pada yang 5, sementara yang 95 menyayangi saya dan mencintai saya? Bener nggak? Jadi saya lebih rela kehilangan yang 5, membiarkan hati saya untuk tidak melihat yang 5, tapi saya tetap kasih jempol, saya tetap kasih like, saya tetap kasih love. Walaupun mereka komennya menyakiti saya. Kenapa? Karena bagi saya itu adalah teguran dari Tuhan. Yang sakit itu bukan saya. Yang sakit adalah mereka. Kenapa? Semakin mereka membenci saya, semakin sakit hati mereka. Itu sebenarnya semakin hancur mereka. Kalau saya kan nggak tahu nih. Kadang-kadang di beranda lewat, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Kalau yang ada kasus gitu ada pengacara atau pendampingan ya kan ya. Harusnya ada, Mbak. Tapi sebelum diputuskan oleh pengadilan nggak ada yang dampingin. Jadi waktu datang ke kantor polisi itu cuman ada translator. Jadi ada translatornya. Jadi waktu kejadian ada masalah itu ada translator di situ. Jadi pengacara itu dibutuhkan di akhir saat mau sidang. Jadi berapa jam sebelum sidang itu ada brief sama pengacara. Ini soalnya saya pernah menemanin salah satu mbaknya yang data ganda dan juga ada salah satu mbaknya yang kasus overstay. Jadi waktu sidang saja itu baru ada pengacara. Tapi saat terjadi interogasi atau terjadi percakapan itu biasanya mbaknya sendiri. Jadi nggak boleh ditemanin. Kalaupun saya menemani itu dengar pelawang, nggak oleh mlebu saya itu. Jadi apa yang terjadi di dalam itu sebenarnya totalitas saya nggak tahu. Kalau waktu sidang itu saya ada di ruang sidangnya, di dalam ruang sidang. Jadi saya mendengarkan keputusannya apa yang dari polisi dari Mahkamah Agung. Iya, termasuk Mahkamah Agung, dari persidangan dari coach. Jadi saat ada di selidiki itu kita nggak boleh masuk. Ya Allah, melas memis kalau nggak ada pendampingnya, lontang-lantung nggak ada yang bantu piye. Iya, nggak ada Mbak. Mereka kasusnya Mbak Sofi. Jadi setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali itu Mbak Sofi ke kantor polisi, Mbak. Perlu didampingi nggak? Sebenarnya nggak perlu, karena kesana cuma absen aja, tanda tangan. Jadi sudah nggak ada apa-apa lagi dan harus ke imigrasi untuk extend visa. Bahkan sekarang Mbak Sofi lebih pintar daripada saya nih, karena Mbak Sofi kan selalu extend visa 1 bulan sekali, sementara saya sudah nggak pernah ke imigrasi sejak saya tidak bekerja di agent lagi.
Jadi buat teman-teman, saya himbau jangan sampai ada kasus nih. Kalaupun ada kasus, tetap tenang dan berdoa selalu. Agen yo nggak dampingi nggak ada agent, nggak ada yang mendampingi. Nggak ada agent yang akan mengatakan bahwa ada waktu untuk itu.